Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa di kelas ke-14 daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Kita setelah kita menyelesaikan kemarin tentang isti'arah, tasybih, kita masih tetap di dalam masalah bahasa ya. Memang sudah saya katakan bahasa dalam Al-Quran itu menempati hal yang sangat penting. Anda tak akan bisa untuk faham Quran, Anda tak akan bisa untuk menjadi mufassir yang mu'tabar, yang diiktiraf, kecuali memang Anda mempunyai skill yang sangat hebat di dalam bahasa. Kita masuk sekarang di pembahasan bahasa yang setelahnya, yaitu di dalam kinayah wa ta'rid. Ada sedikit perbedaan antara kinayah dan ta'rid. Dia mirip-mirip, begitu pula antara kinayah dan majaz. Apa itu? Kinayah itu kejap lagi definisinya dzikru syai' wa iradatul malzum. Dzikru syai' wa iradatul malzum. Ketika kinayah ada lazim, ada malzum. Anda diperbolehkan untuk bermaksud kedua-duanya, tapi biasanya maksudnya adalah lazimnya. Tapi di dalam majaz ada yang hakikoh, ada yang majaz. Anda tidak boleh ketika Anda mengatakan ra'aitul asada yatakallam, maknanya ini adalah pemberani, dia adalah majaz daripada kalimat asad. Ketika Anda mengatakan ra'aitul asada yatakallam, Anda tidak boleh untuk menginginkan makna hakiki, tapi di dalam kinayah Anda diperbolehkan untuk menggunakan lafadz yang hakiki juga. Maknanya di dalam kinayah Anda diperbolehkan untuk yaksud, untuk taksud lazim wal malzumaan, tapi di dalam majaz Anda tidak boleh untuk taksud, untuk bermaksud untuk makna hakiki, tidak boleh, harus makna majaz. Ini adalah perbedaan antara kinayah dan majaz. Oke. Terus apa perbedaan antara kinayah wa ta'rid? Sayati ba'da qalil Sayyid Muhammad akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun fi kinayatihi wa ta'ridihi huma min anwa'il balaghah wa asalibil fasahah. Dibilang kinayah wa ta'rid itu daripada balaghah, daripada asalib balaghah yakni. Dan kinayah lebih ablag, maknanya lebih bisa untuk menyampaikan maksud daripada tasrih, yakni lebih baik Anda itu menggunakan kinayah daripada Anda itu menggunakan tasrih. Wa arrafaha ahlul bayan bi annaha laftun urida bihi lazim ma'na. Ulama bayaniyun mengatakan apa sih kinayah itu? Kinayah adalah lafadz yang disebutkan tapi diinginkan lazim. Makna lazim ini perkara yang bisa difahami daripada lafadz tersebut, daripada lafadz tersebut. Beberapa kali saya jelaskan antara lazim, malzum, dan lazim, mutabaqah. Anda boleh tengok saya punya kelas-kelas di dalam mantik. Di situ ada lazim, ada malzum, dan itu memang bukan hanya untuk mantik ya kan, tetapi mantik itu adalah khodimul ulum. Ketika Anda paham mantik, hal-hal semacam ini tidak akan susah untuk Anda pahami, Walil kinayah asalib. Dibilang kinayah itu mempunyai beberapa style. Uslub itu style. Apa stylenya di dalam kinayah itu? Oke. Yang pertama, minha at-tanbih ala idhamil qudrah. Nahwu qaulihi ta'ala huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Kinayah an Adam. So, tengok. Allah lah yang menciptakan kalian semua daripada satu jiwa. Jadi maknanya 7 miliar lebih. Zaman sekarang kalau dihitung dengan zaman-zaman dahulu mungkin ada sekitar puluhan miliar manusia, itu semuanya diciptakan daripada satu orang. So, tengok. 1 miliar daripada satu itu menunjukkan bagaimana kekuatan kehebatan Allah. Allah hanya mengatakan bahwasanya kalian semua ini diciptakan daripada satu jiwa. Akan tetapi maknanya itu adalah kehebatan kekuatan Allah.
Allah menyebutkan kalian semua diciptakan daripada satu jiwa. Itu makna malzumnya seperti itu. Tapi lazimnya, bagaimana Allah itu dengan kudrohnya yang sangat hebat, menciptakan miliaran manusia daripada satu manusia. Wa minha an yakuna tasrih mimma yustaqbahu dzikruh. Di antara maksud daripada kinayah adalah kalau Anda sebutkan kata-kata yang sorih, maknanya tak elok didengar. Kakinayatillah anil jima' bil mulawasah, jima' bersetubuh, seks. Itu kan kata-kata yang sikit tak elok. Ada ya di dalam setiap bahasa itu ada. Dulu saya itu jumpa dengan orang-orang Afrika, orang Nigeria atau orang mana, saya cakap, tahu ketombe itu ada putih-putih yang ada di rambut itu. Saya cakap, ketombe saya banyak. Orang-orang marah, tak boleh, itu kata-kata yang kotor. Apa? Ketombe itu adalah kotoran yang ada di dalam kepala. Tak, itu kata-kata yang kotor. Begitu pula di dalam bahasa Indonesia, ada kata-kata yang kotor. Di dalam Malaysia pun ada kata-kata yang kotor. Kata-kata jima, maksudnya itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Itu kata-kata yang kurang elok untuk disebutkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang munazzah, kitab yang suci. Karena itu, kata-kata jima itu di Al-Quran diganti dengan kata-kata yang lain. Al-mulamasah. Al-mulamasah. Saling bersentuhan. Loh, memang di dalam jima itu juga saling bersentuhan. Tapi yang dimaksud bukan saling bersentuhannya, tapi jimanya. Ini menurut madhabnya Malikiyah. Kenapa? Karena musonifnya ini Malikiyul madhab. Karena di dalam hal-hal yang membatalkan wudhu. Di dalam madhab Malik, yang membatalkan wudhu adalah berjima. Tapi menurut Syafi'iyah, aula mastumun nisa, mulamasah itu maknanya adalah menyentuh. Adalah apa? Menyentuh. Karena itu saya tarik di sini, mulamasah maknanya jima indal Malikiyah, tapi indah Syafi'iyah, mulamasah itu maknanya menyentuh, saling menyentuh. Wal mubasyarah ya bil ittifaq baina Syafi'iyah wal Malikiyah. Wal ifdha wal rafath wad dukhul, semuanya itu adalah kinayah untuk jima, dan Anda diperbolehkan untuk bermaksud makna hakiki. Cuma ini disebutkan lafadz malzumnya karena memang kata-kata jima itu tidak pantas untuk disebutkan di dalam Al-Quran. Wasir fi qoulihi ta'ala walakin la tuwa'iduhunna sirron. Dibilang jangan kalian itu menjima mereka. Kata-kata sir juga maknanya jima, karena yang namanya jima itu pasti di dalam sir, di dalam tempat yang tertutup, tidak ada orang yang tahu. Kan tak mungkin kan jima di tengah jalan. Karena itu lazimnya lazimnya jima adalah sir. Aywa. Wa minha qasdul balaghah wal mubalaghah nahwu qoulihi ta'ala aw may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dibilang begitu pula di antara maksud daripada kinayah itu untuk mubalaghah. Seperti orang yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah banat, adalah perempuan. Dibilang alillahil banat walakumul banin. Dibilang kalian ini mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah putrinya Allah, adalah anak perempuannya Allah. Jadi macam mana ya? Kalian itu kalau disuruh anak perempuan apa laki-laki? Banyak orang mengatakan beda, anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. Yakni kalian menginginkan anak laki-laki, tapi kalian itu memberikan kepada Allah itu anak perempuan, yakni malaikat. Kenapa? Karena para orang kafir itu meyakini bahwasanya malaikat adalah anaknya Allah. Allah mengatakan, yakni malaikat itu adalah aku, orang yang kuat. Engkau nak samakan mereka dengan perempuan, yang mana perempuan itu makhluk yang dia itu hidupnya tak macam laki-laki lah, ya kan, keras kan, bertarung di jalan. Perempuan kan kena di rumah, kena tertutup dengan perhiasan. Dia tak sekuat laki-laki, Karena itu oleh Allah misalkan awamay yunasya'u fil hilyati, apakah orang yang tumbuh di dalam perhiasan, wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan dia itu ketika begaduh, ketika bertarung tidak kuat, engkau jadikan mereka itu anaknya Allah. Siapa mereka itu? Kunna atau kunia anin nisa bi annahunna yunasya'u fit tarafuh wa tazayyun asyagil anin nadhari fil umur wa daqiqil ma'na. Dibilang ini semua adalah
kinayah daripada perempuan, yang mana perempuan itu memang tumbuh di dalam manja. Memang seperti itu. Perempuan bukannya ini mengejek perempuan, memang rata-rata perempuan seperti itu. Kalau laki-laki memang suruh kerja, suruh bertarung, suruh mati awalan. Perempuan tidak. Perempuan kena di rumah, kena rawat anak karena memang tidak seperti laki-laki. Kalau seumpamanya kata-kata awamai yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin diganti dengan kata-kata an-nisa, niscaya tidak akan segegap gempita kalimat sebelumnya. Segegap gempita kalimat sebelumnya. Lam yash'ur bidzalik. Wal murad nafyu dzalika anil malaikah wa qauluhu ta. Wal murad nafyu dzalika anil malaikah. Dibilang maknanya sifat ini, maknanya perempuan itu, malaikat itu bukan perempuan, karena malaikat itu kuat. Macam mana Anda nak samakan malaikat dengan perempuan, kemudian Anda nisbatkan malaikat kepada anaknya Allah pula. Wa qauluhu ta'ala bal yadahu mabsutatani kinayatun an sa'ati judihi wa karamihi jiddan. Dibilang Yahudi itu mengatakan bahwasanya yadullahi maghlula, Allah itu tak dermawan. Dibilang ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Dibilang kedua tangannya Allah itu mabsutatan. Ini adalah kinayah, bukan maknanya Allah itu mempunyai tangan dan tangannya itu terbentang. Kenapa? Karena tangannya terbentang itu menandakan bahwasanya Allah itu dermawan, memberi tanpa tengok apa-apa. Tidak tahu ya di Malaysia macam mana. Di Jawa itu mengatakan kalau tangannya itu menggegam semacam ini, dibilang orang ini bakhil. Ini apa? Bakhil, pelit. Tapi kalau yadahu mabsutotan macam ini, maknanya tangannya terbentang, maknanya orang ini adalah orang yang dermawan. Ini adalah kinayah, bal yadahu mabsutotan, bukan maknanya Allah itu mempunyai dua tangan. Akan tetapi ini adalah sebuah kinayah bahwasanya Allah itu memang benar-benar dermawan. Jud itu maknanya Allah itu memberi tanpa menginginkan imbalan. Wa minha at-tanbih ala masirihi nahwu qaulihi ta'ala tabbat yada abi lahab. Dibilang terus apa kinayah itu, maksudnya kinayah apa? Tambih ala masirihi, menunjukkan bagaimana nanti akhirnya itu nak kemana, finalnya orang ini akan di mana. So tengok ketika Allah itu mengatakan tabbat yada abi lahab, bilang tabbat yada abi lahab, ini adalah kinayat, yang celaka bukan tangannya, kan, tetapi semuanya menunjukkan bahwasanya akhirnya anta adalah di neraka. Ay jahannami masiruha ilal lahab wa nahwu qaulihi ta'ala hammalatal hatab fi jidiha hablun. Ay namamah masiruha ila antakuna hataban li jahannam fi jidiha ghil. So tengok. Ini istrinya Abi Lahab dikatakan bahwasanya dia akan hammalatal hatab, membawa kayu bakar, dan di dalam jid lehernya ada habl, ada tali, ada tali. Ini adalah lazim apa yang akan terjadi padanya pada hari kiamat. Ini adalah kinayah bahwasanya inilah yang akan terjadi pada anta di neraka nanti. Maknanya Anda akan masuk neraka, karena sifat-sifat seperti ini tidak akan mungkin terjadi di surga. Dan ini adalah kinayah. Kalau Allah hanya cakap engkau nak masuk neraka, itu biasa aja. Tapi kalau Allah menyebutkan apa yang akan terjadi padanya di neraka, ini adalah informasi yang lebih menakutkan daripada Anda masuk neraka. Tak, nanti Anda masuk neraka, Anda akan buat ini. Suami yang engkau cintai Abu Lahab, engkaulah yang akan menyalakan apinya, dan engkaulah yang akan menjaga apinya terus menyala dengan cara engkau itu meletakkan kayu bakar di Abu Lahab. Itu adalah hasil, itu adalah akhir daripada kisah cinta anta. Wa na'udzubillah. Kemudian setelah kinayah, Sayyid Muhammad mengatakan tentang ta'rid. Ta'rid itu kalau bahasanya sindiran. Amma ta'rid fahuwa qaribun minal kinayah wal farq bainahuma daqiq. Dibilang ta'rid itu macam kinayah. Perbezaannya tak besar. Apa itu? Qala al-Hafidz As-Suyuti walinnas fil farq bainal kinayati wat ta'rid ibaratun mutaqaribah. Faqala Zamakhsyari al-kinayah dzikru syai'i bi ghairi lafdhil mawdu'.
Imam Suyuti mengatakan bahwasanya para ulama itu mempunyai cara bagaimana membedakan antara kinayah wa ta'rid. Adapun Syamakhsyari mengatakan bahwasanya ta'rid itu kinayah itu apa? Anda menyebutkan sesuatu tapi Anda menginginkan lazimnya. Walaupun malzumnya juga bisa Anda inginkan juga. Wa ta'rid anta dzkura syai'an tadullu bihi ala syai'in lam tadhkurhu. Tengok. Dibilang kalau ta'rid itu Anda mengatakan sesuatu dan sesuatu itu menunjukkan ke perkara lain yang tidak dimaksud. Kalau kinayah dimaksud, ta'rid tidak dimaksud. Wallahu a'lam. Setelah saya baca, saya ingat di dalam usul fikih itu ada yang namanya dalalatul isyarah. Mana dalalatul isyarah itu adalah Anda menyebutkan sesuatu, tapi sesuatu ini menunjukkan hukum yang hukum itu tidak diinginkan, tidak dimaksudkan secara hakiki di dalam ayat ini. Berbeza dengan kinayah, Sofia. Kinayah itu ketika Anda menyebutkan suatu perkara, Anda menginginkan perkara yang lain. Ta'rid, Anda menyebutkan sebuah perkara, dari perkara ini Anda memahami perkara yang lain, walaupun perkara yang lain itu tidak dimaksudkan. Di sini ada perbezaan antara kinayah wat ta'rid. Wa qala Sakaki ini di antara ulama balaghah yang dia itu mantiki, dikatakan balaghah itu menjadi seperti ini sekarang ini dengan bab yang murattab, mantikian, itu adalah jasa daripada Sakaki. At-ta'rid masih qali ajli mausufin ghairi madhkur wa minhu an yukhataba wahidun wa yuradu ghairuhu. Dibilang ta'rid adalah suatu lafaz atau suatu ibarat yang diletakkan akan tetapi untuk perkara yang tidak disebutkan. Untuk perkara yang tidak disebutkan. Maknanya di dalam ta'rid dan kinayah semuanya sama-sama dimaksudkan menurut Sakaki. Cuma di dalam ta'rid ini maksudnya mausufnya itu tidak disebutkan. Wa minhu an yukhatab wahid wa yurad ghairuhu. Wa minhu qauluhu ta'ala wa rafa ba'duhum darajat ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'la'an liqadri. Contohnya apa? Anda menyebut satu orang, tapi hakikatnya bukan orang ini yang diinginkan, tapi orang lain. Contohnya apa? Wa rafa ba'duhum darajat. Dibilang Nabi itu banyak, sebagian diangkat oleh Allah derajatnya daripada yang lain. Siapa sebagian ini? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kadarnya yang tinggi. Ai innahul ilmu alladzi la yashtabih wa minhu qauluhu ta'ala wa ma li la a'budul ladzi fatarani. Tengok. Seorang nabi mengatakan kepada kaumnya, "Kenapa aku tidak menyembah yang menciptakanku?" Loh, ini bukan untuk nabi tapi untuk Anda. Ya, ini kenapa seperti itu? Agar tidak ada tuduhan bahwasanya aku ini mengatakan seperti ini kepada kalian karena aku itu juga ingin perkara ini baik, seperti aku mendapat kebaikan. Kalian juga mendapat kebaikan. Karena itu aku tidak menginginkan kepada kalian kecuali apa yang aku inginkan kepada diriku sendiri. Karena itu oleh Allah disebutkan dengan sighahnya yang balik. Wa ma li la a'budul ladzi fatarani. Wa ma lakum la ta'budun bidalili qaulihi ta'ala wa ilaihi turja'un wa kadza qauluhu ta'ala atattakhidu a'attakhidhu min dunihi aliha. Seorang nabi mengatakan kepada kaumnya, a'attakhidhu min dunihi aliha. Apakah aku nak amik selain Allah itu Tuhan? Kenapa, Kenapa kok ini perkara yang baik? Ketika saya mengatakan ketika seorang nabi mengatakan kepada kaumnya, apakah aku nak amik berhala-berhala ini Tuhan? Kenapa itu lebih baik daripada Nabi itu cakap, kenapa kalian amik berhala-berhala itu Tuhan? Tengok Sayyid Muhammad. Wa wajhu husnihi isma'un man yaksudu khitabahul haq ala wajhin yamna'u ghadabahu id lam yusarrih binisbatihi lil batil wa li'ana ala qabul. Dibilang aspek baiknya takbir kinayah di dalam ayat ini bahwasanya seseorang itu ingin mendengarkan sesuatu itu kalau dia mendengarkannya dia tak marah. Kenapa?
Karena ketika saya mengatakan a'attakhidu min dunihi alihah, belum tentu perkara itu batil. Karena kalau orang sudah menyembah 20 tahun berhala, kemudian langsung Anda cakap, oh ini batil, dia akan takna. Tapi macam, benarkah itu Tuhan? Macam itu. Benarkah itu Tuhan? Kita sikit-sikit dengan bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Jangan kita ini langsung sangat ekstrim. Orang-orang akan lari, tetapi kita cakap atakhidu min dunihi alihah. Benarkah itu Tuhan? Bete kita pikir lagi. Bukan bete engkau pikir lagi, bete kita pikir lagi. Mungkin benar dan mungkin salah. Wal i'anah ala qabulihi id lam yurid lahu illa ma aradahu li nafsihi. Karena dia itu tidak ingin kecuali apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Maknanya, kalau aku tak nak menyembah itu. Maknanya aku ini menginginkan kepadamu kebaikan sama seperti aku menginginkan kepada diriku sendiri kebaikan. Wa minhu qauluhu ta'ala la in asyrakta la yahbitanna amaluk. Kalau engkau itu syirik, la yahbitanna amaluk. Dibilang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi, kalau engkau itu syirik, maka Allah akan menghancurkan atau tidak mengiktiraf semua amalmu. Domirnya Nabi, tapi Nabi tidak mungkin syirik. Nabi itu maksum. Jangankan dosa besar, dosa kecil saja Nabi itu maksum. Yang tak pantas pun Nabi maksum. Terus kenapa kok di sini asyrakta, domirnya Nabi? Dibilang domirnya memang Nabi, tapi diinginkan selain Nabi. Di sini maknanya kalau ada orang itu musyrik atau murtad, maka semua amal perbuatannya akan dihapus dan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa urida ghairuhu listihalati syirik alaihi syar'an. Inilah pembahasan tentang kinayah dan ta'rid. Sekarang kita akan masuk ke al-khobar wal insya' fil Quran. Khobar wal insya' ini berkali-kali saya jelaskan ya. Ini bukan perkara yang susah. Khobar ini apa? Khobar ini adalah perkara. Dinamakan juga qodiyah, dinamakan juga khobar. Apa khobar ini? Adalah perkara yang Anda lafadzkan, akan tetapi hakikatnya sudah ada di dalam dunia nyata. Contohnya, saya cakap, minggu lalu atau Jumat lalu ada kelas ulumul Quran. Memang Jumat lalu ada kelas. Kelasnya ada dahulu, kemudian saya lafadzkan. Kemudian saya lafadzkan. Itu namanya khobar. Karena maknanya ada dahulu, kemudian saya lafadzkan. Kalau lafadz saya ini sesuai dengan kenyataan, dinamakan khobar ini benar. Kalau tak sesuai dengan kenyataan, dikatakan khobar ini dusta. Ini belum tentu dapat pahala, belum tentu dapat dosa loh ya. Karena terpulang kalau Anda dustanya sengaja, Anda mendapat dosa. Kalau dustanya Anda tak sengaja, Anda tidak mendapat dusta. Tidak mendapat dosa. Akan tetapi mendapat atau tidak mendapat dosa tetap dikatakan ini dusta atau ini tidak dusta. Maknanya khobar itu adalah sebuah lafadz yang maknanya itu terjadi dahulu, kemudian baru khobar. Insya sebaliknya, Anda melafadzkan baru terjadi. Contohnya ketika saya menyuruh Tuan Azmi untuk minumlah. Saya lafadz dahulu, kemudian dia baru minum. Berbeza dengan khobar, terjadi dulu baru saya melafadzkan. Karena itu di khobar mungkin benar mungkin salah, karena benar adalah sesuainya perkataan dengan realita, salah adalah tidak sesuainya perkataan dengan realita. Di dalam insya tidak ada yang namanya dusta. Kenapa? Karena tidak ada sesuai dengan apa dusta itu. Saya cuma mengatakan minumlah. Ketika saya melafadzkan, terjadilah yang namanya minum. Tidak ada mutobakohnya, tidak ada. Karena itu tidak dikatakan dia itu dusta ataupun benar. Maknanya al-khobar itu ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi wal insya ma la yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Oke. Al-khobar wal insya fil Quran. I'lam annal hudzaqa minan nuhah wa ghairihim wa ahlil bayan qatibatan ala insihah alan hisaril kalam fil khabari wal insya wa annahu laisa lahu qismun salis. Bilang majority semua, bukan majority, semua ulama bahasa, ulama nahwu itu mengatakan bahwasanya yang namanya kalam itu terbagi menjadi dua, satunya khobar, satunya insya. Tidak ada bahagian yang ketiga. Apa itu khobar? Al khobar adalah yang boleh masuk di dalamnya itu dusta ataupun kebenaran. Wal insya yang tidak boleh masuk sudah saya jelaskan. Wal qasad bil khobar ifadatul mukhatab. Terus
selama yang namanya bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, satunya khobar dan insya, maknanya Al-Quran pun juga ada khobar dan insya, karena Al-Quran juga juga termasuk di dalam bahasa Arab. Maknanya Allah bila-bila menggunakan style khobar, Allah bila-bila menggunakan style insya. Terus apa hikmahnya dan apa maknanya ketika Allah itu menggunakan style khobar? Di antara makna Allah menggunakan style khobar itu dibilang ifadatul mukhatab, memberi faedah kepada yang memberi faedah kepada orang yang mengatakan tadi itu, kepada orang yang kepada orang yang diajak bicara. Waqad yaridu bi ma'nal amr, dan kadangkala mukhatab, kadangkala khobar itu maknanya amr, kadangkala. Yang mana amr itu juga insya, mengkhabarkan tapi maknanya amr. Contohnya apa? Wal walidatu yurdi'na. Emak itu menyusui. Loh, emak itu menyusui anaknya 2 tahun. Emak menyusui anaknya 2 tahun. Di dalam nahwu ini namanya jumlah khobariyah, mubtada dan khobar. Walaupun khobarnya di sini jumlah, tapi dia itu adalah jumlah khobariyah. Wal walidat itu mubtada, setelahnya adalah jumlah khobariyah fi mahallir rafa khobar. Selama dia jumlah khobariyah, maknanya dia itu adalah khobar, tapi maknanya itu adalah amar. Maknanya ayyuhal walidat irdi'na, susuilah anakmu, bukan emak itu menyusui, emak kena menyusui. Tengok. Wal maksud al-amr bil irdo ay ardi'na. Kemudian yang kedua, kadangkala khobar maknanya amr. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang yang ditalak itu iddahnya 3 kali suci. Yatarabbasna itu wal mutallaqatu yatarabbasna, ini adalah jumlah khobariyah, mubtada dan khobar. Akan tetapi di sini maknanya bukan khobar, bukan ifadatul mukhatab, bukan memberi tahu bukan memberi tahu mukhatab. Maknanya ada orang yang sudah ditalak, dia itu idahnya 3 kali suci, bukan seperti itu. Akan tetapi ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ditalak, hendaknya wahai perempuan kalian itu beridah 3 kali suci. Ini adalah kata perintah. Ini adalah kata perintah. Ini walaupun lafadznya lafadz khobar, tapi ini maknanya adalah apa? Perintah. Wal maksud al-amr bit tarabbus yakni tarabbasna. Maknanya ini adalah perintah untuk menunggu masa iddah 3 kali suci. Dan kadangkala yang namanya khobar itu maknanya nahi, larangan. Nahwu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Kemudian yang sudah suci, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Loh, ini kan adalah jumlah khobariyah kan. Ada musnad wal musnad ilaihi. Akan tetapi maknanya adalah larangan. Jangan menyentuhnya kecuali kalian dalam keadaan suci. Hakadha. Faka'annahu yaquli ghairil mutahharin la tamassuhu wa bimakna du'a nahwu wa iyyaka nasta'in ay a'inna. Dan kadangkala maknanya adalah doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni iyyaka nasta'in itu adalah jumlah khobariyah, kami hanya meminta tolong kepadamu ya Allah. Tapi maknanya ini adalah doa, ya Allah bantulah aku, yakni karena hanya engkau yang aku mintai tolong, karena itu bantulah aku. Wa minhu tabbat yada abi lahabi wa tab fa innahu du'aun alaihi. Begitu pula tabbat yada abi lahabi wa tab, ini adalah jumlah khobariyah tapi maknanya doa kejelekan. Ada doa lahu dan doa alaihi. Doa lah adalah doa untuk kebaikan, doa alaihi doa untuk kejelekan. Anwa'ul insya, adapun anwa'ul insya, insya itu mempunyai 5 macam. Apa itu? Al-amr, wan nahi, wal istifham, wa tamanni, wan nida. Perintah, larangan, istifham itu bertanya, tamanni itu berharap, nida itu memanggil. Ini semuanya adalah asalib lugawiyah ya. Dan semuanya ini adalah masuk di dalam kategori insya. Wal istifham tolabul faham. Apa makna istifham? Istifham itu tolabul faham. Anda bertanya. Biasanya di dalam bahasa Arab istifham itu maknanya bertanya. Kenapa Anda bertanya? Ya karena Anda ingin faham. Wa huwa bimaknal istighfar. Meminta khobar. Meminta khabar. Apa huruf-huruf yang dipakai untuk istifham? Ada banyak, diantaranya apa? Hamzah, wahal, wama. Wa yaridul istifham lima'anin muta'adidah. Dan
istifham itu kadangkala datang di dalam Al-Quran dengan mempunyai makna yang sangat banyak dan banyak ya. Yang pertama, yang paling famous adalah istifham, yang memang makna aslinya istifham itu untuk bertanya memang. Cuma di Al-Quran itu mempunyai banyak makna. Di dalam bahasa Arab tuh istifham pun mempunyai banyak sekali makna. Di antara makna istifham yang paling famous adalah istifham ingkari. Istifham apa? Ingkari. Maknanya bukan Anda itu bertanya, tapi memang tidak. Maknanya itu tidak. Contohnya apa, Suf? Minha al-ingkar wa yusamma hina idzin istifham ingkari wa makna fihi wal makna fihi ala nafi wa ma ba'dahu manfi. Maknanya ketika Anda bertanya dengan istifham yang ingkar, maknanya itu adalah tidak. Dan setelahnya itu adalah yang dilarang. Walidzalika tashabuhu illa ka qaulihi fahal yuhlaku illal qaumud dhalimun. Kata-kata hal di sini ini bukan untuk bertanya apakah tidak ada yang dihancurkan kecuali orang-orang yang dolim, tanda tanya. Tidak seperti itu. Hal di sini maknanya tidak. Tidak ada yang dihancurkan kecuali orang-orang yang dolim. Bukan apakah, tidak seperti itu. Dan beberapa, Anda kalau tengok di beberapa ulama-ulama, saya pernah tengok Syekhul Azhar memakai istifham itu dengan makna takriri. Itu penting, Sof. Ada ingkari, ada takriri. Apa itu takriri? Takriri itu ketika Anda bertanya, Anda tidak meminta jawaban kepada siapa yang Anda tanya. Yang menjawab adalah yang bertanya sendiri. Itu namanya istifham apa? Takrir. Yakni ini nih. Nanti saya yakni ba'da qalil at-takrir. Yang kedua adalah at-taubih. Wa yu'abbaru an dzalika bit-takri aidan nahwu afa asaita amri, dibilang untuk taubih yakni masalah untuk memaki. Afa asaita amri. Engkau langgar sumpahku ge? Macam itu. Atak buduna matan hitun. Ya Allah, engkau menyembah yang engkau ukir sendiri, patung yang kau buat sendiri engkau sembah. Atada'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin, yakni engkau menyembah berhala dan engkau meninggalkan Sang Maha Pencipta. Ini kan taubih, yakni ini tak masuk akal. Wa minha at-takrir. Wa minha apa? At-takrir ya ini. Wa huwa hamlul mukhatab alal iqrar wal i'tiraf bi amrin qad istaqarra indahu wa minhu qauluhu ta'ala alam nashrah laka sadrak wa qauluhu alam yajidka yatiman fa'awa. Karena itu adalah ketika Anda bertanya, Anda ingin membawa bahwasanya lawan bicara Anda itu sudah mendapatkan apa yang Anda mengaku bahwasanya dia sudah mendapatkannya. Contohnya alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah membentangkan, melapangkan hatimu? Ini bukan bertanya tahu. Hal itu sudah terjadi. Akuilah, macam itu. Akuilah. Dan Allah itu mendapatkanmu dalam keadaan yatim, kemudian memberikanmu segalanya. Ini semuanya adalah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya istifham apa? Takriri. Wa minha at-targhib nahwu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Dibilang targhib ini maknanya mensupport atau memotivate. Siapa yang mau untuk meminjami Allah? Siapa yang mau untuk menghutangi Allah? So, tengok, ini adalah kinayah ya, kinayah. Bukan maknanya hutang-hutang uang, bukan. Kan tapi barang siapa yang mau sedekah nanti akan dibayar oleh Allah. Itu namanya menghutangi Allah. Di sini man bukan untuk bertanya kan, tapi untuk targhib. Ayo silakan, siapa sila macam itu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Mau tak aku beritahu engkau tijarah yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih? Ini bukan pertanyaan, ini adalah support. Ini adalah motivate. Dan kadangkala pertanyaan itu maknanya doa. Apa itu? Wa huwa kannahi ila annahu minal adna ilal a'la. Doa itu sama seperti nahi, seperti larangan, cuma doa itu daripada bawah ke atas. Kalau nahi daripada atas ke bawah. Nahwu atuhlikuna bima fa'ala sufaha. Ya Allah, apakah engkau nak hancurkan kami sebab yang diperbuat oleh orang-orang bodoh itu? Maknanya ya Allah, jangan engkau hancurkan kami, yakni macam tak elok lah ya Allah.
Mereka yang buat, engkau hancurkan kami, ya Allah, jangan engkau hancurkan kami dengan apa yang mereka buat, ya Allah, orang bodoh-bodoh itu. Al-amru wa min aksamil insya al-amr wa huwa talabu fi'lin ghairu kafin. Dan di antara macam daripada insya itu apa? Al-amr. Dan ini adalah mabahis usul fikih ya. Saya sudah jelaskan di dalam daurah saya, apa itu namanya? Daurah saya Al-Khulasah. Amr ini dengan banyak sekali maknanya. Apa itu amr? Amr itu adalah seseorang itu meminta kepada orang lain perbuatan, yang perbuatan itu bukan kaf, maknanya bukan tark, bukan meninggalkan. Maknanya engkau kena buat, engkau kena buat. Sigohnya apa? Biasanya kalau Anda memerintah, sigohnya itu dengan fi'lul amr. Lah, fi'lul amr itu imma if'al, ada fi'il namanya fi'lul amr, atau fi'il mudhari' yang sebelumnya itu ada lamul amr. Wahiyya haqiqatun fil ijab, dan itu adalah hakikoh di dalam apa? Ijab, di dalam ijab. Maknanya kalau ada kata perintah, maknanya itu adalah untuk wajib. Nahwu wa aqimus sholata falyusallu ma'ak. Wa aqimus sholat. Sholatlah, maknanya wajib Anda sholat. Kalau Anda tinggalkan sholat, Anda berdosa. Begitu pula falyusallu ma'ak. Ini di dalam sholatul khauf, maknanya sholatul khauf itu wajib dalam keadaan khauf. Wa yaridu majazan liman. Kadangkala kan aslinya perintah itu maknanya wajib. Kadangkala datang dengan makna selain wajib. Apa maknanya? Kadangkala untuk sunnah. Wa minha an-nadab nahwu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an itu dibaca, dengarkanlah. Dan jangan banyak cakap. Kalau Quran sedang dibaca, kadangkala maknanya perintah tapi maknanya mubah. Apa? Fakatibuhum nassa Syafi'i ala annal amra fihi lil ibahah. Kitabah itu adalah akad yang memperbolehkan seorang hamba sahaya itu membeli kemerdekaannya sendiri dengan sayyidnya. Maknanya kalau Anda melihat bahwasannya hamba sahaya itu mempunyai kemampuan untuk membeli dirinya sendiri, maka buatlah kepada mereka itu akad kitabah. Maknanya engkau boleh merdeka kalau engkau boleh membayar saya contohnya 10.000 ringgit dalam waktu 2 bulan. Silahkan, tidak ada masalah. Kalau engkau melihat mereka bisa seperti itu, buatlah akad kitabah. Buatlah akad kitabah. Menurut Sayyid Muhammad bahwasanya Alkitabah itu hukumnya mubah, akan tetapi wallahu a'lam, yang saya tahu di dalam madhab mu'tamad madhab Imam Syafi'i, kitabah itu hukumnya sunnah, bukan mubah. Wa minhu wa idza halaltum fastadu. Dia bilang diharamkan ketika kalian itu muhrim untuk berburu, tapi setelah kita sudah tidak muhrim lagi diperbolehkan untuk apa? Berburu. Fastodu itu adalah kata perintah. Kalau kalian sudah bertahalul, silahkan kalian untuk berburu. Apakah berburu wajib? Tidak. Berburu di sini hukumnya apa? Mubah saja. Faqauluhu istaudu amrun wa huwa lil ibahah wa du'a minasafil ilal ali. Begitu pula kata amr itu kadangkala maknanya untuk berdoa. Rata-rata kan ya Allah ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosaku. Yani ighfir itu kan kata perintah. Apakah kita memerintahkan kepada Allah? Tidak. Kita meminta, berdoa kepada Allah. Nahu rabbi ghfirli faqauluhu ighfir wa amrun wa huwa du'a. Wa tahdid ancaman. Nahu malu masyi'ton, sila perbuat apa yang kau nak. Ini bukan kata perintah tau. Buatlah apa yang kau nak. Ini adalah ancaman. Coba kalau engkau berani. Buat aja. Macam itu. Idlaisal murad al-amr bikulli amalin sya'u. Karena ini bukan maknanya buat aja yang kona, bukan seperti itu. Ini ancaman. Kalau engkau berani, buatlah apa yang kau mau. Wa ta'jiz, maknanya ta'jiz ini adalah menunjukkan bahwasanya Anda itu tak mampu. Fa'tu bisuratim mim mislih. Silahkan, buatlah satu surat macam Al-Quran. Ini bukan kata perintah tau. Ini maknanya engkau tak akan mampu. Kalau memang engkau mampu, buat aja satu. Coba. Saya nak tengok. Idlaisal murad dzalika minhum bal idharu ajim. Karena Allah ini bukan memerintah mereka untuk buat surat, akan tetapi untuk menampakkan bahwasanya memang mereka itu tidak mampu untuk membuat tandingan Al-Quran. Wat takdzib nahwu qul fa'tu bit-taurati fatruha. Kadangkala perintah itu untuk mendustakan, karena mereka mengatakan bahwasanya mereka itu
tak nak beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena nak beriman kepada Nabi Musa. Fa'tu bit Taurat, coba bawa Taurat, fatluha, baca. Kalau emang engkau benar, engkau tak ada yang kau tutup-tutupi, baca di Taurat pun ada perintah untuk beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini adalah pendustaan, maknanya engkau di kalian semua ini berdusta semua. Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna annallaha harrama hadza, yakni qul halumma, yakni datangkanlah saksi-saksimu yang mengatakan bahwasanya Allah itu mengharamkan ini. Datangkan semua. Engkau tak akan boleh datang karena ini adalah pendustaan daripada Allah kepada kalian. Karena kalian dari awal sudah berdusta. Dan di antara makna insya adalah an-nahi, melarang. Wa min aqsamil insya an-nahi wa huwa talabul kaf an fi'l wa sighatuhu. Talabul kaf ini maknanya Anda nak berbuat dilarang. Itu namanya nahi. Sighahnya apa? La taf'al wa hiya haqiqatun fit tahrim. Sighahnya nahi adalah la taf'al, dan ketika nahi itu ada, maknanya itu adalah haram, maknanya adalah haram. Akan tetapi kadangkala selain haram itu ada makna-makna yang lain untuk nahi. Wa minha ad-du'a nahu rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau pesongkan hati-hati kami. Bukan jangan engkau, bukan kita nak melarang Allah, bukan, karena kita tidak mempunyai derajat kita jauh di bawah derajatnya Khalik. Terus macam mana? La tuzigh qulubana, maknanya ya Allah jangan engkau pesongkan hati-hati kami ini ya Allah. Wa minha al-irsyad nahwu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum. Dibilang di antara doa, di antara larangan itu maknanya itu adalah irsyad, memberi petunjuk. Apa contohnya? La tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu tanya sesuatu yang mana sesuatu itu kalau ditampakkan kepada kalian, kalian akan pening. Sudah, tanya-tanya sudah. Allah perintah, lakukan. Ada beberapa pertanyaan, itu memang macam tak terima. Hal-hal semacam itu jangan. Dibilang, jangan Anda itu tanya ta'anut, tanya istirsyad, tak ada masalah. Kalau Anda tanya ta'anut, ini nanti Allah akan tunjukkan perkara-perkara yang membuat Anda itu pening. Wa minha at-taswiyah isbiru aw la tasbiru. Di antara makna nahi adalah sama saja, maknanya sama. Isbiru aw la tasbiru, engkau nak sabar, engkau tak sabar, sama aja. Begitu pula di antara insya adalah apa? At-tamanni. Wa min aqsamil insya at-tamanni wa huwa talabu syai'al mahbub alladhi yurja wa la yutawaqqa husuluhu. Dibilang tamanni itu apa? Tamanni itu adalah Anda meminta sesuatu, Anda berharap sesuatu, yang mana sesuatu itu mungkin tidak terjadi, susah untuk terjadi. Itu namanya adalah apa? Itu namanya adalah tamanni, harapan yang susah untuk terjadi, itu namanya apa? Tamanni, harapan. Ada lagi yang namanya itu taroji. Taroji itu Anda berharap sesuatu, yang mana sesuatu itu mungkin untuk terjadi. Tapi kalau tamanni, mustahil atau susah untuk terjadi. Kenapa susah terjadi? Imma liqaunihi mustahilan, itu mustahil. Seperti apa? Seperti perkataannya kafir pada hari kiamat, ya laitani kuntu turaba. Sudah mustahil, engkau sudah di neraka, engkau nak berharap menjadi debu, mustahil itu terjadi. Atau dibilang imma liqaunihi mumkinan ghaira matmu'in fi nailihi ka qoulihi ta'ala ya laita lana mithla ma utiya qarun. Dibilang atau perkara itu mungkin tapi nak dapat tuh susah. Contohnya apa? Ya Allah, coba aku ini punya harta macam Qarun. Mungkin tak? Mungkin, tapi susah tak punya harta macam Qarun? Dibilang 1/4 dunia dapat oleh Qarun itu. Tak ada yang susah nak jadi macam Qarun hartanya ya nih. Amma idza kanal amrul mahbub mimma yurja husuluhu fayusamma talabuhu tarajian. Dibilang kalau ada perkara yang Anda harapkan dan Anda nak itu, dan itu mudah untuk terjadi atau mungkin untuk terjadi dan tidak susah, namanya itu adalah taroji. Kalau susah atau mustahil namanya apa? Tamanni. Dan biasanya kalau tamanni lafadznya itu hurufnya itu dengan laita. Kalau taroji maknanya asawa la'alla. Asawa la'alla ini kalau dinisbatkan kepada Allah itu maknanya confirm terjadi. Asallahu ayyuhditsa ba'da dzalika amra. La'allallah.
Walaupun la'alla itu untuk taroji, untuk harapan, tapi Allah tidak berharap. Yang berharap itu adalah kita. Kalau la'alla kan ke kita, memang benar maknanya adalah taroji. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah, confirm, itu pasti terjadi. Wa yu'abbaru fihi bi'asa wa la'alla kaqaulihi ta'ala la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra wa asallahu ayyatiya bil fathi. Semoga Allah itu akan mendatangkan fathah. Pasti, bukan semoga, tapi pasti. Walid tamanni arba'u adawat. Dibilang tamanni itu mempunyai 4 adawat, mempunyai 4 kalimat yang menunjukkan tamanni. Satunya asli dan yang 3 tidak asli. Wahidah asliyah wahya laita. Wa salasa ghairu asliyah naibatun anha wa yutamanna biha liqaratin balagi. Dibilang 1 yang asli, 3 tidak asli dan dipakai untuk maksud balaghah. Apa yang pertama? Yang asli itu laita. Yang tak asli apa? Hal. Qaulihi ta'ala, "Fahal lana min syufa'a yashfa'u lana?" Dibilang orang-orang kafir pada hari kiamat. Ada tak yang nak menolong kita, syufa'a? Adakah penolong yang nak menolong kita pada hari kiamat? Mustahil terjadi. Gitu. Walau kaqaulihi ta'ala, falau anna lana karratan fanakunu minal mu'minin. Orang-orang kafir sudah masuk neraka mengatakan, ya Allah, kalau kami boleh balik lagi ke dunia, kami akan mukmin. Mustahil terjadi. Maknanya lau dan hal di sini maknanya untuk tamanni. Wala Allah itu walaupun maknanya untuk taroji, tapi di beberapa case dimaknakan untuk tamanni. Kaqaulihi ta'ala la'ali a'malu sholihan fima tarak. Ya Allah, balikkan aku ini ke dunia lagi. Insya Allah aku ini akan beramal. Sudah tidak bisa. Itu sudah perkara yang mustahil. Inilah yang namanya khobar wal insya. Sekarang kita akan masuk munasabatul ayat was suwar. Apa itu munasabat? Al-Quran itu terdiri daripada banyak sekali surat dan banyak sekali ayat. Kenapa surat Al-Baqarah dulu, kemudian Al-Imran, kemudian ini, terus kenapa seperti itu? Kenapa ayat ini, kemudian ayat ini? Anda tahu tak ketika Al-Quran ini turun, Rasul itu mempunyai tim untuk menulis Al-Quran. Lah, setiap ada Al-Quran turun, Rasul itu mengatakan, letakkan surat ini, lepas surat ini. Letakkan ayat ini, lepas ayat ini. Jadi, maknanya peletakan surat, peletakan ayat, itu bukan sahabat, itu bukan Rasul yang menginginkan, akan tetapi semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peletakan ayat, peletakan surat, itu semuanya Allah yang buat. Lah, peletakan itu mempunyai hikmah tersendiri, mempunyai makna tersendiri. Lah, hubungan antara ayat pertama dan ayat kedua, surat pertama dengan surat yang kedua, itu namanya munasabah. Itu namanya apa? Munasabah. Dan ulama yang paling banyak mengarang pasal munasabat ini adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Dan munasabatus suwar ini termasuk bab yang paling susah di dalam tafsir. Maknanya tidak semua mufassir itu mengetahui al-munasabah baina suwar wa suwarin ukhra wa bainal ayat wa ayatin ukhra. Ini memang hanya beberapa orang yang sangat pandai sekali, dia itu mengetahui munasabat baina suwar ba'diha ba'don, baina suwar ba'diha ba'don. Sebagian itu macam memaksa. Oh, ini ada munasabatnya, ini tak ada. Macam memaksa, tapi kalau ulama-ulama yang hakiki macam Fakhruddin Ar-Razi memang benar-benar tahu apa itu munasabah, minimum di dalam banyak sekali ayat dengan pengakuan banyak sekali mufassirin. Inilah sedikit tentang munasabatus suwar. Al-munasabah fil lughah al-musyakalah wal muqarabah wa marja'uha fil ayat wa nahwiha ila maknan rabitin bainaha am aw khas. Bilang munasabah itu adalah musyakalah wal muqarabah. Musyakalah itu mirip dan dekat. Dan kemiripan dan kedekatan antara surat dan ayat itu adalah antara ayat yang satu dan yang satunya itu ada am dan khas. Karena apa ya? Kadangkala turunnya itu 10 tahun setelahnya. Jadi ayat yang pertama sampai ayat ke-5 turun. Ayat ke-6 sampai setelahnya itu turun 10 tahun setelahnya. Jadi kadangkala orang itu sudah lupa apa munasabah
apa hubungan antara ayat pertama dan kelima, dan apa dengan ayat keenam dan seterusnya. Karena itu, untuk mengetahui munasabah ini, Anda kena tengok asbabun nuzul, kena tengok tafsir-tafsirnya, kena tengok banyak sekali hal-hal. Karena itu, perkara ini adalah di antara perkara yang paling sulit di dalam tafsir Al-Quran. Akliyun au hissi au khoyali. Dan yang menghubungkan antara ayat itu kadangkala dari perspektif akal, panca indera, atau dalam perspektif khoyal, fantasi. Au ghairi dzalika min anwa'il ilaqat awit talazum ad-dhihni kasabab wal musabbab, atau selain itu seperti talazum dhihni, sabab wal musabbab, sebab dan musabbabnya, ilah wal ma'lul, wan nadiren yang mirip, wan diden lawan, wa nahwuhu. Faedatuh apa? Ja'lu ajza'il kalam ba'daha akhidan bi anakibat. Kalau Anda bisa mengetahui munasabat Al-Quran ini, maka Anda itu akan memahami Al-Quran ini macam satu kesatuan. Anda tidak memahami, oh ayat ini tak ada kena-mengena dengan ayat yang lain. Tak. Kalau Anda bisa memahami munasabah ini, maka Anda akan melihat bahwasanya memang Al-Quran itu semuanya adalah satu kesatuan. Adalah satu kesatuan. Maka fayak wa bidzalikal irtibat wa yasiru ta'lif haluhu halal bina al-muhkam al-mutala'imul ajza. Akhirnya Anda itu melihat Al-Quran itu seperti satu kesatuan, satu bangunan yang rapi. Bukan, kenapa ini tak ada kena-mengena dengan ini? Bukan tak ada kena-mengena. Anda ini tak faham. Anda ini tak faham. Waqad afradahu bit ta'lif al-allamah Abu Ja'far Ibnu Zubair, Syekhu Abi Hayyan fi kitabin samahu al-Burhan fi munasabati tartibi suwaril Quran. Dan al-allamah Abu Ja'far bin Zubair, gurunya Abi Hayyan. Abi Hayyan termasuk ulama mufassir hebat. Dikatakan tafsirnya beliau lebih hebat daripada tafsir Az-Zamakhsyari, namanya Abu Hayyan Al-Andalusi. Dulu saya ketika belajar nahwu dengan Dr. Abdullah Awad bin Semit, saya sempat ada kata-kata Abu Hayyan Al-Andalusi. Saya tersilap, Abu Hayyan Al-Andanusi. Si tertawa semua satu kelas. Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau mempunyai tafsir, tak silap namanya Bahrul Muhit Ausya'ani. Dan dikatakan tafsirnya beliau itu lebih hebat daripada tafsirnya Az-Zamakhsyari, Al-Kasyaf li Zamakhsyari. Wa Syekh Burhanuddin Al-Biqai fi kitabin samahu Nadmud Durar fi tanasubil ai wasuwar. Begitu pula Al-Biqai. Dan Suyuti juga punya kitab namanya Tanasukud Durar fi tanasubis suwar. Wa ilmul munasabah ilmun syarif. Dibilang ilmu ini ilmu yang sangat mulia. Qalla i'tina'ul mufassirin bihi lidikoti. Sikit orang mufassir itu yang cakap pasal ini karena memang dakik, memang sangat dalam sekali. Mimman aktsara fihi Imam Fakhruddin wa qala fi tafsirihi aktsaru lataifil Qur'an muda'atun fit taratib fit tartibat war rawabit. Dibilang Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib mengatakan bahwasanya majority lataiful Quran, makna lataif itu adalah makna yang dakik, yang diistimbat dengan kuwatul fikir, dengan kekuatan otak yang sangat dalam. Anda meistimbat makna yang detail, itu namanya lataif. Biasanya lataif itu ada di dalam Al-Quran, di dalam hubungan antara ayat dan ayat yang lainnya. Munasabah, maknanya munasabah itu tidak bisa Anda dapatkan kecuali dengan apa? Memahami dengan menggunakan quwwatuddin. Qala Syekh Izzuddin bin Abdus Salam al-munasabah ilmun hasan. Syekh Izzuddin Ibnu Salam Mu'tikul Muluk. Munasabah adalah ilmu yang baik, ilmun hasan. Murtabitun awwalahu bi akhirahu. Fa in waqa'a fi asbabin mukhtalifah lam yaqa' fi irtibat. Dibilang yang namanya munasabah itu awal dan akhirnya itu ada hubungan. Kalau di hal-hal yang berbeda, dua sebab yang berbeda, maknanya antara keduanya tidak ada hubungan. Fa in waqa'a fi asbabin mukhtalifah lam yaqa' fihi irtibat. Wa man rabata dzalika fa huwa mutakallifun bima la yaqdiru alaihi illa bi rabbin raqiqin yusanu an mithlihi husnul hadits fadlan an ahsanihi. Kalau sudah dua ayat atau dua surat, sebabnya berbeza, nak dipaksakan untuk dihubungkan, maka hubungannya itu akan hubungan yang rokik, hubungan yang tidak kuat, yang mana menghubungkan dua kalam yang tidak kuat, kata-kata yang bagus atau kalimat yang bagus itu dijaga daripada itu, apalagi Al-Quran.
kalimat yang paling bagus. Tidak mungkin kalam yang paling bagus, robit antara keduanya itu sangat rokik sekali. Mustahil ada. Fa innal Qur'an nazala fi nayfin wa ishrina sanah fi ahkamin mukhtalifah syuri'at di asbabin mukhtalifah wa makana kadzik la yata'atta rabtu ba'dihi bi ba'din. Dibilang Quran itu turun 23 tahun dan di banyak sekali kejadian. Selama seperti itu, Anda tidak bisa mengikatkan, menghubungkan satu dengan yang lainnya itu semau Anda. Kalau Anda memang tahu robtun, ikatan yang kuat, tidak apa-apa. Kalau memang Anda tidak tahu, tak ya Anda ikatkan. Daripada Anda memaksa, nanti malah salah. Oke. Kita baca I'jazul Quran. Bismillah. I'jazul Quran ini saya kira hal yang sangat penting sekali ya. Karena Al-Quran ini menjadi seperti ini karena memang sengaja dibuat oleh Allah seperti ini sebagai mukjizah. Apa itu mukjizah? Adalah perkara yang luar biasa yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menantang umatnya untuk buat seperti ini. Kenapa? Karena ada orang mengaku nabi. Sekarang kalau ada orang tiba-tiba datang, saya ini nabi, kok kena sembah Lata dan Uzza. Kalau tak sembah Lata dan Uzza, Anda akan masuk neraka. Itu kan perkara yang besar itu. Itu perkara yang besar. Akhirnya agar tidak semua orang itu bisa mengaku nabi, akhirnya nabi itu diberi mukjizat. Apa itu mukjizat? Perkara yang luar biasa untuk menantang. Maknanya kalau memang ini perbuatan manusia, aku juga manusia, kalian juga manusia, engkau boleh buat apa yang aku bawa kalau memang itu adalah perbuatan manusia. Tapi selama ini bukan perbuatan manusia, engkau tidak akan boleh untuk buat ini. Maknanya memang aku ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat daripada mukjizat. Semua mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya adalah boleh ditengok dengan mata. Tapi mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dengan akal. Karena itu mukjizatnya Rasul ada sampai hari kiamat. Berbeda dengan mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu semuanya ditengok selesai. Maknanya dengan matinya yang tengok mukjizat itu, mukjizatnya juga selesai. Berbeda dengan Al-Quran. Mukjizatnya adalah mukjizat akal. I'lam annal dan mukjizat ini banyak ya. Mukjizat ini banyak. Ada mukjizat ilmi, ada mukjizat adadi, ada mukjizat banyak sekali. Dr. Hasan Hetto dalam kitabnya itu beliau mengatakan bahwasanya beliau mempunyai kitab pasal mukjizatul Quran, dan banyak. Saya dulu pernah ketika saya 2 tahun yang lalu ketika saya ambil subjek Islamization of Knowledge, saya diminta untuk buat pasal mukjizatul Quran. Saya ambil daripada kitabnya Syekh Zaglul An-Najjar tentang mukjizat al-ilmi dalam mukjizat ilmiah. Beliau kan tentang geologi ya. Beliau tentang geologi. Jadi beliau itu melihat Al-Quran itu sudah mengatakan tentang ilmu geologi yang sampai sekarang pun baru ditemukan. Jadi itu adalah namanya mukjizat sainsnya. Dan banyak, ada mukjizat adadi, ada mukjizat ghaibi. Dari perspektif ghaibnya, maknanya Al-Quran berbicara tentang perkara yang akan terjadi pada masa depan. Banyak orang itu tengok pasal mukjizat ini. Banyak orang tengok pasal mukjizat ini. I'lam annal mukjizata amrun khariqun lil adah makrunun bitahaddi salimun anil mu'aradah. Dibilang mukjizat secara umum itu adalah perkara yang luar biasa, yang ada dengan tantangan, yang dia itu salim anil mu'aradah, selamat daripada challenge. Maknanya bukan Nabi buat challenge, ada yang challenge. Maknanya oke, saya juga buat Al-Quran lah. Kalau orang itu bisa buat Al-Quran juga, maknanya Al-Quran ini sudah bukan mukjizat. Karena itu orang nak batalkan Islam mudah aja. Anda buat Quran macam Qurannya orang Islam. Kalau Anda boleh buat, Al-Quran batal. Al-Quran batal. Oleh Allah, takyah semua Quran. Satu surat yang paling pendek aja Anda buat. Kalau ada orang yang boleh buat macam
surat paling pendek yang ada dalam Al-Quran, maknanya kalau Anda boleh buat macam surat Al-Kautsar, Islam batal. Nabi dusta. Nabi dusta. 1400 tahun sampai sekarang belum ada orang yang berhasil untuk membatalkan tantangan Al-Quran. Dan yang namanya mukjizat itu imma hissiyah atau akliyah. Makna hissiyah itu boleh ditengok dengan panca indera. Akliyah ini hanya ditengok dengan akal sahaja. Wa aktsaru mukjizati Bani Israil kanat hissiyatan li baladatihim wa qillati basaritihim. Wa qillati basiratihim. Dibilang majority mukjizatnya nabi-nabi Bani Israil itu bisa ditengok dengan panca indera. Kenapa? Karena mereka itu bodoh. Berbeda dengan mukjizatnya umat Islam. Karena pandai mereka takyah, maksudnya tidak perlu tengok dengan panca indera, tengok dengan akal pun oke. Kenapa? Karena kalau hanya tengok dengan panca indera, tak ada bezanya kita dengan hewan. Yang membezakan kita dengan binatang adalah akal ini. Binatang juga punya panca indera, tapi mereka tidak punya akal. Wa aktsaru mu'jizati hadhil ummah aqliyah li farti dzakaihim wa kamali afhamihim wa li anna hadhihi syari'ata lamma kanat baqiyatan ala safahati dar ila yaumil qiyamah khussat bil mu'jizah al aqliyah ala baqiyah liyaroha dzawul basair. Dibilang karena yang namanya agama ini akan terus ada sampai hari kiamat, maka diberi mukjizat yang bisa terus ada sampai hari kiamat. Apa itu? Al-Qur'an, mukjizat aqliyah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhallahu ilayya farju an akun aktsarahum tabi'an akhrajahul Bukhari. Kila maknahu. Ini adalah hadis. Dibilang apa makna hadis ini? Makna hadis ini bahwasanya mukjizatnya para nabi itu akan punah dan hilang setelah nabi itu hilang. Ontanya Nabi Soleh, apalagi membelah laut Nabi Musa, semuanya itu dengan meninggalnya Nabi Musa, bahkan dengan meninggalnya orang-orang yang hadir yang melihat mukjizat itu hilang. Berbeda dengan mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul meninggal, para sahabat meninggal, Al-Qur'an masih tetap ada. Dengan mukjizat itu ada terus, maka Rasul berharap bahwasanya Rasul akan menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Kenapa? Karena mukjizatnya boleh ditengok, boleh dilihat, walaupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipanggil oleh Allah, akan tetapi mukjizatnya para nabi-nabi terdahulu hilang dengan meninggalnya para nabi dan pengikutnya. Wa mu'jizatul Qur'an mustamiratun ila yaumil qiyamah wa kharquhul adata fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mughayyabat. Fala yamurru asun minal a'sar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbara bihi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wah. Dibilang Quran itu luar biasa dari hal-hal mengkhabari masa depan yang akan datang. Tidak ada satu zaman pun kecuali Al-Quran itu akan terus digali. Maknanya sampai sekarang Al-Quran masih belum 100% digali. Setiap asar ada penemuan baru, Al-Quran sudah cakap dahulu. Terus seperti itu. Wakila al-makna anal mu'jizat al-wadihah al-madiyah kanat hissiyah tusyahidu bil absar. Karena qoti soleh wa asom Musa wa mu'jizatul Quran tusyahidu bil basar. Dibilang mukjizat-mukjizat zaman dahulu itu disaksikan dengan mata, seperti ontanya Nabi Soleh, aso, tongkatnya Nabi Musa. Akan tetapi mukjizatnya Al-Quran disaksikan dengan akal. Basirah itu akal atau hati atau jiwa. Fayakunu man yatba'ahu li ajliha aktsar li anna alladhi yushahidu bi ainir ras yang qaridu bin qiradi musyahidihi walladhi yushahidu bi ainil aql baqin wa yushahiduhu kullu man jaa ba'dal awal mustamirran. Dibilang dan karena mukjizatnya Quran itu daripada akal, maka akan banyak pengikutnya. Kenapa? Karena yang dilihat dengan panca indera akan habis dengan habisnya yang dilihat atau habisnya dengan yang melihat. Tapi Al-Quran akan terus ada sampai hari kiamat. Wala khilafa bainal uqala anna kitaballahi ta'ala mu'jizun lam yaktir ahadun ala mu'aradatihi ba'da tahdihim bidzalik. Tidak ada khilaf antara uqala bahwasanya sampai sekarang tantangan Al-Quran belum ada yang mematahkan sampai sekarang.
Walamma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa kanu afsahal fusaha wa masaqi al khutaba wa tahaddahum ala an ya'tu bi mithlihi wa amhalahum tulasinin falam yakdiru. Zaman dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada mereka itu menantang, dan mereka itu orang yang paling fasih. Orang-orang jahiliyah itu orang yang paling fasih, ditantang untuk Quran, mereka tidak mampu untuk buat, apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Oleh Nabi bukan hanya ditantang, beliau tunggu bertahun-tahun. Bukan hanya tak boleh buat Quran, mereka mengajak berperang. Kalau mereka memang boleh untuk buat Al-Quran, buat aja. Buat Al-Quran itu tidak membahayakan nyawa, tapi berperang membahayakan nyawa. Kenapa engkau pilih berperang daripada membuat Al-Quran? Karena memang engkau tidak mampu buat Al-Quran. Karena itu, memilih cara yang mudah, akal tidak bisa, otot repot. Kama qala ta'ala falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Dibilang, Allah mengatakan bahwasanya kalau memang anta itu benar, sila buat macam Quran, selesai masalah. Tsumma tahaddahu bi asyri suwarin minhu. Bukan hanya Quran, oke lah, kalau yang anta tak boleh buat Quran, buatlah 10 surat macam Al-Quran. Mudah kan? Quran ada 114. Engkau tak boleh buat macam itu, buatlah 10 surat. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah. Dia bilang, kalau memang Quran itu muftara, dusta, buat 10 surat yang macam engkau bilang dusta itu. Engkau panggil semua profesor, doktor, LCMA, semua engkau buat, kecuali Allah. Kecuali jangan minta tolong Allah. Engkau minta tolong semuanya, manusia, jin, engkau tak akan boleh buat macam Al-Quran. 10 surat tak boleh, 1 surat je. Summa tahaddahum bi suratin fi qawlihi am yaquluna naftarah qul fa'tu bi suratin mislihi. Summa qarrara tahaddiyahum fi qawlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Bukan hanya sekali, 2 kali diulangi. Buat 1 surat, diulangi lagi kalau memang kau ini ragu dengan hambaku, ragu dengan Muhammad ini nabi apa tidak. Buat 1 surat je. Kalau engkau tak boleh buat 1 surat, maknanya ini Al-Quran bukan buatan Muhammad. Kalau memang ini buatan Muhammad, engkau pun juga manusia, Muhammad pun juga manusia, engkau pasti juga bisa buat. Apalagi Rasulullah SAW tapi tak boleh baca dan tulis. Sebagian orang itu mengatakan bahwasanya tak boleh baca dan tulis itu adalah kelemahan Rasul. Tidak, itu adalah istimewanya Rasul. Agar orang tidak ada yang cakap, tidak ada kemungkinan bahwasanya Al-Quran ini dibuat oleh Rasul. Karena kenapa? Rasul tidak boleh baca dan tulis. Falamma ajazu an mu'aradatihi wal ityan bi suratin tushbihuhu ala kasratil khutaba fihim wal bulagha nada alim bi idharil ajaz wa ijazil Quran dibilang ketika mereka sudah tidak mampu walaupun di dalamnya itu banyak sekali orang-orang fasih, Al-Quran langsung mengumumkan bahwasanya kalian itu tidak akan mampu dan Al-Quran itu memang mukjiz. Faqala kul an istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dum li ba'din dhahira. Dibilang, jangankan khutbah kalian, engkau nak minta tolong jin, setan, semuanya engkau minta tolong, engkau tidak akan bisa buat macam Al-Qur'an walaupun kalian saling bantu-membantu. Hadza wa hum fusahaul lud. Ini mereka itu padahal mereka itu fusahaul lud, yakni fusoha yang paling best pada zamannya. Wa qad kanu ahrasa syai'in ala idfa'i nurih wa ikhfa'i amrih. Falau kana fi maqdiratihi mu'aradatuhu la adalu ilaiha qat'an lil hujjah. Dibilang, padahal mereka itu orang-orang Arab itu sangat ingin sekali untuk memadamkan dakwah Nabi. Kalau memang mereka mampu untuk buat Al-Quran macam seperti Nabi, mereka tidak akan menunggu 1 menit pun untuk buat. Ditunggu bertahun-tahun mereka tak buat. Bukan karena mereka tak nak, tapi memang mereka itu tak mampu.
walam yankul an ahadin minhum annahu haddatsa nafsuhu bi syai'in min dzalika wala rama bal adalu ilal inati taratan wal istihza taratan ukhra. Dibilang dan tidak ada yang menukil bahwasanya mereka itu pernah sekali buat, tidak ada. Karena kenapa? Ketika mereka itu tengok Al-Qur'an, mereka sudah tahu ini bukan levelnya manusia. Terus macam mana kita hancurkan Muhammad ini? Dibilang kita tak dengar, kita mu'anid. Kita tahu itu benar, tapi kita tak nak ikut istihza. Kita maki je. Fataratan qalu sihrun. Quran itu adalah sihir. Tarotan qalu syair, ini adalah syair. Wa tarotan qalu asatirul awwalin, ini adalah kisah-kisah orang zaman dahulu je. Kullu dzalika minat tahayyur wal inqita. Semua ini adalah kata-kata yang keluar karena mereka itu pening. Dan yaqul Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah ini adalah salah satu orang kafir Quraisy yang Allah marah dengannya sampai dikatakan dzarni wa man khalaqtu wahida faja'atu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Dibilang biarkan, karena Walid bin Mughirah ini macam mastermind-nya orang-orang kafir dahulu. Allah cakap kepada Rasulullah SAW, sudah biarkan nanti pada hari kiamat aku nak duel dengan Walid bin Mughirah. Macam itu. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku nak versus Walid bin Mughirah. Ketika dia sudah berhadapan dengan aku pada hari kiamat, dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Ketika orang-orang kafir itu minta tolong Walid bin Mughirah untuk memecahkan masalah Al-Qur'an ini. Terus tolonglah berikan kami kata-kata agar kami ini bisa menang dengan Al-Qur'an ini, atau buatlah syair yang kami ini bisa menang daripada Al-Qur'an ini. Dibilang wa talaba minhu qaumahu an yaqulu fi sya'nil Qur'an kalimatan turdihim wa madza aqul. Dibilang apa katanya Walid bin Mughirah? Madza aqul? Aku nak cakap apa? Fa wallahi ma fikum rajulun a'lamu bi syair minni. Wallah, katanya Sa'id bin Mughirah, tidak ada satu orang pun lebih alim daripada aku di dalam bangsa Arab ini. Tidak ada. Di sini ini aku yang paling alim. Masalah syair, rojaznya, dengan qasidahnya, hatta dengan syair-syair jin. Wallah, Al-Qur'an itu wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Wallah, Qur'an ini tidak macam syair, tidak macam rojaz, tidak macam syair-syairnya jin. Wallahi inna liqaulihi alladhi yaqulu halawah. Wallah, ada manis suf. Wa inna alaihi latolawah. Wallah, ini sangat best sekali. Saya tak boleh buat apa-apa. Dibilang wa innahu lamuthmirun a'lah. Ibarat pohon, Quran itu atasnya muthmir, buahnya banyak. Wa muhdikun asfala, akarnya itu merambat. Maknanya pohon besar, akarnya itu mengakar sangat dalam dan sangat luas, rindang dan banyak rindang dan banyak pohonnya dan banyak buahnya. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaihi wa innahu la yuhattimu ma tahtah. Dibilang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, dan yang di bawahnya akan dihancurkan. Itu orang kafir sendiri ketika tengok Al-Qur'an. Memang benar-benar mukjizah. Oke. Wajhu i'jazihi, qala al-Imam Fakhruddin, wajhul i'jaz al-fasahah wa gharabatil uslub wa salamah min jami'il uyub. Dibilang perspektif mukjizatnya Al-Qur'an adalah bahasanya, dari perspektif kefasihannya dan uslubnya yang pelik. Dengan peliknya itu selamat daripada semua aib bahasa. Hebat, aneh, jelas. Nah, ini yang paling top ini. Wa qala Zamlakani wajhul i'jaz raji'un ila ta'lifil khas bihi la mutlaqat ta'lif bi an tadalat mufradatuhu tarkiban wa zinatan wa alat murakkabatuhu ma'an. Dibilang Zamlakani mengatakan mukjizatnya Al-Qur'an itu terletak daripada taklifnya yang khas, susunannya yang khas, mufradatnya oke, wazannya juga oke, semuanya itu macam perfect. Qala Ibn Atiyah as-sahih walladhi alaihi al-jumhur wal hudzaq fi wajhi i'jazihi annahu binadmihi wa sihhati ma'na wa sihhati ma'ani. Ibn Atiyah ini salah satu min akbari tafasir inda ahli sunnah. Tafsir Ibn Atiyah. Syekh Said Foda sering menukil daripada Ibn Atiyah ini.
Dibilang wajah i'jaznya yang sahih adalah nadhamnya dan maknanya itu benar. Wa tawali fasahati alfadhihi. Dibilang dan setiap lafadznya itu fasih, kemudian plus fasih terus. Wa dzalika annallaha ahata bi kulli syai'in ilma wa ahata bil kalami kullahu ilman fa idza tarattabatil lafdhah minal Qur'an ulima bi ihatatihi ay lafdhatin tasluhu antaliyal. Dibilang karena Allah itu mengetahui segalanya, maka Allah itu tahu lafadz mana yang sesuai dengan lafadz yang setelahnya. Wa tubayyinul makna ba'dal makna, maknanya makna yang kedua menjelaskan makna yang pertama, yakni semua maknanya dan lafadznya itu semuanya sempurna. Tsumma kadzalika min awal Qur'an ila akhirihi wal bashar. Dibilang ini semuanya terjadi dari awal sampai akhir. Wal bashar ya ummuhumul jahlu wan nisyan wadzuhul. Manusia itu sering lupa dan tidak semua itu pandai. Wa ma'lumun daruratan anna ahadan minal bashar la yuhitu bidzalik fa bihadza ja'adatmul Qur'an fil ghayatil quswa minal fasahah. Selama manusia itu banyak yang bodoh dan banyak yang lupa, yang tidak ingat, maka tidak ada seseorang pun yang bisa untuk buat macam Al-Quran. Karena itu Allah letakkan Al-Quran dengan level yang paling atas di dalam fasahah. Di dalam apa? Fasahah. Karena itu batal orang yang tidak benar orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu sebenarnya mampu buat macam Al-Quran. Akan tetapi Allah cabut kemampuan itu. Itu namanya mukjizatnya dengan sirfah. Sirfah itu maknanya orang kafir dulu bisa buat macam Al-Quran, cuma oleh Allah diambil kemampuannya. Tapi al-makna hakiki bukan ini. Mukjizat Quran, mukjizat hakiki ya. Maknanya walaupun dengan kemampuan orang kafir, mereka tidak akan mampu untuk buat macam Al-Quran. Walaupun dengan kemampuan orang-orang kafir jahiliyah pada masa dahulu. Wa bihadza yabtulu qaulu man qala innal araba kana fi qudratihal ityan bimithlihi fasarafu an dzalik. Ini namanya mukjizat bisirfah. Hadza laisa mu'tamad. Wa sahih annahu lam yakun fi qudrati ahadin qattu. Yang sahih bahwasanya memang Al-Qur'an itu memang bukan dalam kemampuan manusia, bukan maknanya dalam kemampuan manusia tapi kemampuannya dicabut oleh Allah, bukan seperti itu. Walihada tarol balik yunakkihul qasidah awil khutbah haulan summa yanturu fiha wa yughayyiru fiha wa halumma jarra. Dibilang seseorang yang fasih itu kalau nak buat khutbah itu berbulan-bulan, bahkan sampai setahun. Bahkan sampai apa? Bahkan sampai setahun. Setelah setahun dia tengok lagi, ini ada yang salah, dirubah lagi. Dan terus seperti itu. Wa kitabullahi ta'ala law nuzi'at minhu lafdhah summa udira lisanul arab ala lafdhatin ahsan minha lam yujad. Adapun Al-Qur'an itu kalau Anda ambil satu lafadz ya. Coba satu lafadz ini daraballahu mathalan. Letak satu kalimat lainnya doroba yang maknanya sama dengan doroba, tidak akan seindah doroba. Tidak akan seindah doroba. Wa nahnu tatabayyan lanal bara'ah fi aktsarihi wa yakhfa alaina wajuha fi mawadi' likusilina an martabatil Arab yauma idzin fi salamati dzauq. Dibilang kami tahu majority hebatnya Al-Qur'an dengan lafadznya, cuma memang kami tak macam Arab-Arab pada zaman dahulu yang memang dilahirkan dalam keadaan fasih. Wajudatil qareha wa qamatil hujjah alal alam bil Arab, dan alam semesta ini qamatil hujjah alaihim dengan Arab. Ya, kalau Arab zaman dahulu tak boleh buat macam Al-Qur'an, sekarang pun juga tak akan boleh buat macam Al-Qur'an. Idh kanu arbabal fasaha wa madinatul mu'aradah kama qamatil hujjah fi mu'jizati Musa bis saharah wa fi mu'jizati Isa bil atibba fa innallaha innama ja'ala mu'jizatal anbiya bil wajhi syahir abra ma takun fi zamanin nabi alladzi arada idharahu. Dibilang karena mereka orang-orang Arab pada zaman dahulu itu tempatnya untuk tantangan. Maknanya engkau adalah orang yang paling hebat di dalam masalah bahasa. Kalau engkau tak boleh untuk buat tandingan Quran, orang lebih bodoh daripada engkau apalagi. Begitu pula pada zaman Nabi Musa itu sihir ketika itu sampai puncaknya. Pada zaman Nabi Isa kedokteran sampai pada puncaknya, tapi tidak bisa, sihir tidak bisa untuk merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Dia bisa untuk menipu mata, tapi tidak bisa untuk merubah hakikat. Begitu pula kedokteran pada zaman Nabi Musa tidak bisa sampai menghidupkan orang mati. Akhirnya
datanglah mukjizat untuk mematahkan semua itu. Begitu pula zamannya Nabi Muhammad SAW, orang paling pandai di dalam syair, karena itu diletakkan syair yang paling hebat. Mungkin kalau ada nabi pada zaman sekarang, mungkin kan sekarang menggunakan teknologi. Mungkin kalau ada nabi akan diberi teknologi yang paling hebat. Maknanya tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali akan diberi mukjizat dengan sesuatu yang paling hebat pada masanya. Seperti itu. Wa fi mu'jizati Isa bil atiba fa innallah innama ja'ala mu'jizatil anbiya bil wajhi syahir abra ma takunu fi zamanin nabi alladhi arada idharihi. Fa kana sihir qad intaha fi muddati Musa ila ghayatihi. Yani pada zaman Nabi Musa itu sihir puncak-puncaknya. Wa kadzalika tib fi zamani Isa wal fasah fi zamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambihan. Dua tambih. Al-awwal, tambih itu adalah sesuatu yang sudah Anda ketahui dari awal, cuma diingatkan biar Anda tak lupa. Al-awwal ukhtulifa fi tafawutil Qur'an fi maratibil fasahah ba'da tifaqi mala annahu fi a'la maratibil balaghah. Dibilang, kita kan sepakat bahwasanya Quran itu puncaknya balaghah. Tapi apakah dalam Al-Qur'an itu ada berlevel-level? Maknanya ayat pertama tak sefasih ayat kedua, ayat ketiga tak sefasih ayat pertama. Apakah bisa seperti itu? Walaupun mereka itu di puncaknya balaghah, atau setiap ayat itu paling fasih pada tempatnya? Alal mu'tamad tidak. Di dalam Al-Quran ada fasih wal afsah. Tapi fasihnya Al-Quran masih jauh levelnya dengan fasihnya kita. Al-awwal ikhtalafa atau ikhtulifa. Ukhtulifa fi tafawutil Quran fi maratibil fasahah ba'da tifaqihim ala annahu fi a'la maratibil balaghah. Bihaitsu la yujadu fit taraqib ma huwa ashaddu tanasuban wala i'tidalan fi ifrad dzalikal makna minhu fakhtaral qadi al-mana. Bilang qadi Al-Baqillani mengatakan maknanya memang Al-Qur'an setiap kalimat dan setiap ayat dalam Al-Qur'an sudah sampai puncaknya, tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Wa anna kulla kalimatin fihi mausufatun bidzirwatil ulya wa in kana ba'dun nas ahsanu ihsasan lahu min ba'd. Waqtara Abu Nasr al-Kushairi wa ghairuhu at-tafawut fil Qur'an. Abu Nasr al-Kushairi dan selainnya mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an kefasihan itu tidak satu level, ada berlevel-level, ada yang tinggi, ada yang rendah. Walaupun orang-orang itu ketika merasakannya itu berbeza-beza. Kenapa? Karena memang dhauknya orang itu berbeza-beza. Yang kedua apa? Qila al-hikmah fi tanzilil Qur'an anish syair al-mauzun. Dibilang Al-Qur'an itu kenapa sih kok di dalam Al-Qur'an tidak ada syair sama sekali? Kenapa? Dibilang ma'annal mauzun minal karam rutbatuhu fawqa rutbati ghairihi. Dibilang Al-Qur'an ini bukan syair. Sesuatu yang bukan syair itu namanya nathar. Kenapa Quran ini nathar? Dia bukan syair. Padahal yang syair itu lebih kuat, lebih hebat daripada yang nathar. Kenapa kok Al-Qur'an itu turun tidak seperti syair-syair? Dibilang bahwasanya Quran itu adalah sumber daripada kebenaran dan inti daripada kejujuran. Adapun syair itu banyak dustanya, Yang namanya syair itu adalah membuat suatu yang dusta macam benar. Lah kalau Quran itu syair, maknanya akan ada semacam dusta, padahal itu adalah sumber kebenaran karena itu tidak ada syair di dalam Al-Qur'an. Annal Qur'an mamba'ul haq wa majma'us sidq wa qusara amri syair at-takhil bi tasawwuril batil fi suratil haq wal ifrat fil itra wal mubalaghah fi dhammi wal idza. Dibilang namanya syair ini berlebih-lebihan dalam memuji, dan kalau memaki pun juga berlebih-lebihan tanpa menunjukkan kebenaran. Karena itu selama maksudnya syair itu hanya memaki, memuji, berlebih-lebihan di dalam memaki, menampakkan kebatilan itu dengan seperti kebenaran, hal-hal semacam itu tidak boleh ada di dalam Al-Qur'an. Walihada nazahallahu nabiyahu anhu wali ajli syuhrati syair bil kidhib. Karena Al-Qur'an karena syair itu masyhur dengan bohong, karena itu di dalam mantik pun ada kias namanya kiasat syairiyah. Kenapa? Kiasat syairiyah adalah sebuah kias yang intinya itu untuk menjadikan Anda itu
hatinya itu terpanggil. Tak kisah benar atau salah. Ya banyak salahnya, banyak. Dan banyak dia tak kisah benar atau salah. Kalau salah pun tak ada masalah. Yang penting bisa menggerakkan hati Anda, terutama di dalam masa-masa demokrasi seperti sekarang ini. Tak penting benar atau salah. Yang penting itu vote yang banyak. Yang penting itu adalah vote yang banyak. Karena suara rakyat, suara Tuhan. Saya tengok beberapa campaign itu dusta aja. Tapi karena kedustaan itu banyak menyentuh perasaan, dia tak kisah, betul saya dusta tapi orang vote saya. Daripada saya benar tapi orang tak nak vote saya. Akhirnya dia pakai syair, pakai hal-hal yang menyentuh perasaan hanya untuk menyentuh perasaan, bukan untuk mengungkapkan kebenaran. Karena untuk menyentuh perasaan itu tugasnya syair dan biasanya itu dusta, karena itu kias yang menyentuh perasaan itu namanya kiasat apa? Syi'riyah. Wali ajli syuhrati syi'r bil kadhib sama ashabul burhan al kiasat al mu'adiyah fi aktsaril amr ilal butlan wal kadhib syi'riyah. Dibilang kias-kias dalam mantik itu kias-kias yang banyak yang biasanya salah atau dusta dan hanya tengok menyentuh perasaan, jika ini adalah kias syi'riyah. Wa qala ba'dul hukama lam yura mutadayyinun shadiqun lam yura mutadayyinun shadiqul lahjah muflikon fi syi'rih. Tidak ada orang yang Masya Allah ulama besar terus cakapnya itu tidak pernah dusta, dia itu pandai syair tak? Pasti syairnya tak terlampau pandai. Kenapa? Kalau Anda pandai syair, maknanya Anda ini pandai dusta. Pandai dusta. Oke? Alhamdulillah kita baca sedikit banyak hari ini. Insya Allah esok kita ada kelas lagi. Insya Allah kita akan baca Inayatul Ulama bil Ulum al Mustanbatah minal Quran. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.